Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga kita akan ada charting beberapa altcoins ya. Oke, hari ini seperti pembahasan dari pagi ya, dan sebenarnya bukan cuma hari ini tapi besok juga tidak akan ada data yang terlalu penting, hanya ada bintang 1 dan 2 saja. Jadi untuk Senin hari ini sama besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Selanjutnya hari Rabu sampai Jumat semua digempur ada bintang 3 terus ya. Dari di sini tanggal 11 September kita akan keluar data CPI which is really important. Lalu tanggal 12 nanti kita akan keluar juga ya ada banyak lah, ada initial jobless claim, PPI dan seterusnya. Jadi sampai besok kita lebih fokus TA. Rabu sampai Jumat hati-hati bisa terjadi volatility yang lumayan ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama itu dari Hendrik7726. Kotoshi, hold ETH 2/3 dan BTC 1/3. DCI nunggu gajian. Apakah Porto masih oke? Sebenarnya sih menurut gua lebih bagusnya BTC lebih banyak. Apalagi karena dalam masa-masa QT bahkan Ethereum pun cenderung ke outperform begitu. Itu salah satu ciri khasnya dari QT begitu ya. Nah tapi karena lu nggak pegang alts lain, berarti menurut gue masih oke lah ya. Lu mungkin ambil resiko sedikit lebih besar di Ethereum, tapi karena nggak ada alts yang lain-lain yang aneh-aneh, menurut gue oke sih, segini masih oke. Bisa dipertahankan aja. Nah tinggal DCA terus, kalau lu fokus BTC Ethereum ya sudah ya fokus di dua itu aja. Tapi ya kalau misalkan lu mau tambahin alts lain, pertimbangkan untuk BTC yang lebih besar gitu ya. Next, dari Joyoftara, ya itulah ya. Atau Joy of Tara, sorry Joy of Tara ya. Pak Toshi mau nanya, apakah dengan 70-30 maka saya baru masuk ke altcoin saat saya nunggu BTC turun, dan untuk BTC apakah lebih bagus nunggu dengan average down? Jadi gini, sebenarnya 70-30 itu paling bagusnya sih dari awal ya, dari awal kita masuk ke ya kalau gua sih dari 2022 mulai DCA dengan cukup dengan cukup rajin begitu. Nah, itu kebetulan dapat Batam. Itu paling mantap kayak gitu. Cuman ya kondisinya sesuai dengan yang di sini ya. Ini kan video yang ngomongin soal sangkut ya. Ya, jadi kalau misalkan lu kondisinya nih sekarang BTC-nya cuma 20%, 80% alts. Nah, itu boleh pelan-pelan lu DCA-nya jangan di alts lagi, lu DCA-nya di BTC begitu. Atau ya kalau lu 80% ini banyak alts yang kurang jelas gitu ya, atau alts yang terlalu spekulatif, itu bisa lu cut loss, udah gitu modalnya pelan-pelan lu cari lagi support di BTC dari modal hasil dari altcoins yang lu cut loss begitu ya. Oke, untuk average down ya sebenarnya kalau mau ngomong lebih bagus average down, tapi kan kita nggak pernah bisa tahu market mau kemana ya. Kita tinggal lihat aja, kalau turun terus ya berarti average down, kalau ke atas ya sudah terima nasib, berarti kita average up begitu ya. Next, dari Airstrip itulah ya, itulah channel itulah something ya. Pokoknya Mak Toshi selalu ditunggu-tunggu omelan positifnya. Jarang saya komen tapi selalu ngikutin videonya. Dengan demikian saya lebih waspada dalam bereaksi. Sehat selalu Mak. Thank you for the kind words ya. Gak apa-apa kayak emak-emak ya, tapi emak-emak biasanya bikin anak-anaknya profit atau minimal bukan profit lah. Kalau dalam dunia nyata ya lebih lebih tepat lah gitu mengambil pilihan ya. Next dari Aina88. Wah, biasanya komennya mantap nih ya. Sama kayak jangan terlalu percaya calon pemilu. Kalau udah janji-janji, kalau jadi saya akan, tapi kalau nggak ada basic di situ atau track recordnya nggak di situ, jangan dipercaya. Ya bener, mirip kan kayak di Indo banyak banget artis-artis jadi jadi politician ya. Ya faktanya kan mereka sebenarnya nggak punya dasar gitu. Kadang-kadang mereka nggak ada urusannya sama sekali, bahkan mungkin kuliahnya pun nggak ada urusannya dengan itu. Nah tiba-tiba jadi politician gitu ya, ya harus dipertanyakan. Ya sama kayak artis-artis bikin token. Nah emang mereka ngerti kripto buat apa utility-nya? Nah kalau itu semua nggak bisa dijawab, ya ujung-ujungnya kayak politician jadi para artis jadi politician, ujung-ujungnya cuma makan duit aja. Di nanti waktu udah jadi DPR, jadi ini semua tinggal makan duit begitu ya. Terus terakhirnya salam hangat untuk semua teman-teman dan sehat selalu untuk tim TCI ya. Semoga lu juga sehat terus, Bro. Next dari Abi Dakila ya. Waduh, kenapa nggak dari dulu ya ikut channel ini? Jadi tidak sangkut semua di altcoin minus 70%. Wah, di like-nya sampai 7. Jadi lagi-lagi ya,
ini beneran makin banyak yang curhat ke kita bahwa aduh gila bang, anjur bang, porto gua minus 70, 80 ya. Dulu tuh cuma 1-2, sekarang kayaknya udah sampai belasan begitu yang curhat ke kita. Jadi ya memang begini, nggak apa-apa. Kalau lu pakai duit dingin ya udah, ini jadikan suatu pembelajaran. Lu bisa ikutin di video gue yang sebelumnya gue bahas apa yang lo lakuin, cut loss atau enggak begitu ya. Pelan-pelan dibenerin. Kalau lu benar-benar mau belajar, ujung-ujungnya bisa profit begitu ya. Next dari mana lagi? Dari Andri Tiono ya. Kalau menurut saya sih kuartal 3 cenderung bearish karena perusahaan cenderung memproduksi produk dan kuartal 4 jualan laku profit. Dilanjutkan tutup buku laporan keuangan perusahaan, biasanya Q4 cenderung raport hijau secara keuangan. Contoh Apple setiap Q3 mereka memproduksi produk mereka, mulai Q4 jualan, akhir tahun laporan keuangan biasa terlihat profit manis untuk menunjukkan ke investor bahwa tahun kemarin kita profit. Begitu juga market investasi. Ketika Q3 pada koreksi, pada hedge fund biasanya akumulasi dan diolah kembali window dressingnya di kuartal 4. Yes, benar. Jadi ini menunjukkan apa? Kripto, walaupun lo bilang tapi bro, kan kripto nggak ada tuh jualan produksi. Ya, tapi kita sangat terkorelasi dengan saham-saham di Amerika ya, sebenarnya mungkin lebih tepatnya bukan saham lah, lebih tepatnya dengan indeks-indeks di US yang which is kita tahu indeks-indeks seperti Nasdaq, S&P itu berat di ya tech stock begitu, dan ya otomatis semuanya ada seasonality seperti itu, kuartal berapa ngapain, kuartal berapa ngapain lagi. Nah itu jadi terpengaruh gitu. Jadi ya this is good ya. Jadi sekali lagi ya, buat yang ngerasa wah kripto itu decentralized, nggak ngaruh dengan ekonomi. Siapa bilang? Ayo pelajari lagi. Kita tuh sangat terkorelasi dengan S&P, Nasdaq, dan seterusnya. Begitu. Jadi decentralized itu validasinya, bukan korelasinya dengan macroeconomics maupun dengan indeks-indeks. Begitu ya. Jangan sampai dicampur-campur. Next dari Mainan Salman ya. Sejak nonton TCI jadi lebih bijak untuk OP dan TP. Thanks banget TCI. You're welcome ya, semoga semakin profit. Next dari mana lagi nih ya. Kata satu masih lumayan banyak. Dari 19 alhamdulillah 27. Setuju banget Mak. Kita perlu sering-sering diingetin kalau ini channel invest bukan judi. Biar nggak adem panas lihat pergerakan mantan. Khususnya altcoin yang begitu menggoda. Iya, tapi hati-hati ya untuk altcoins menggoda, tapi sekalinya salah gerak sedikit, pam, ditamparnya juga pipi langsung ekstra merah ya. Next dari Moto GXT ya, baru lihat channel ini. Kalau udah terlanjur salah dari awal, altcoin banyak daripada BTC, terus gimana bang? Ya kalau dari awal ya lu lihat lu masuknya ke yang mana. Ini tuh yang tadi pagi ya. Oke, nah lu boleh nonton ke video yang baru gua upload tadi, literally baru kayaknya 2 jam atau 3 jam lalu, mengenai kondisi sekarang, cut loss atau enggak. Nah lu lihat, lu masuk ke kategori mana, karena gua udah bagi jadi 5 kategori. Nah jadi gua sangat sarankan buat lu nonton ke video gue yang sebelumnya mengenai kondisi market sekarang, gitu ya. Ini soalnya kan sehari lalu nih, ini baru hari ini gua upload videonya ya. Next. Dari GMC Asmaul ya. Penjelasan yang keren bang, terus memberikan informasi jujur, mantap dah, and sukses terus bang. Thank you for your kind words ya. Next dari King Kazuma ya, Golden Rules TCI bikin tenang untuk pemula, terima kasih. Yes, itu 3 rule itu terdengar simple, tapi buat orang yang mental pejudi nggak bisa, gatel tuh. Nah jadi buat pemula yang belum kena judi menjudi harusnya lebih enak. Gitu ya, jadi mantap ya. Percaya atau enggak, itu serius, 3 golden rules lebih gampang diadopsi oleh newbies dibandingin sama orang-orang yang udah dianggapnya senior pejudi gitu ya. Itu susah sembuhnya karena udah nagih gitu, udah kayak pakai narkoba, udah nagih tuh kalau udah judi begitu ya. Jadi ya buat para newbies bener akan jauh lebih gampang untuk para newbies dibandingin para sesepuh pejudi gitu ya. Next. Dari siapa lagi nih? Dari Lisa Dea. Berkat info Bang Toshi langsung short altcoin, rata kanan cuan luber dah. Makasih Bang Toshi ya. Siap, yang penting jaga resiko ya. Ingat, maximum leverage itu nggak berarti lu bakal over leverage begitu. Itu satu misconception. Sebenarnya yang lebih penting itu adalah
lu bisa menyimbangkan antara leverage lu sama margin lu begitu. Karena bisa aja lu dengan leverage kecil tapi lu nggak bisa ngitung margin, tetap aja liquid. Begitu. Jadi yang penting jaga resiko aja begitu ya. Wah, mantap nih di like 5. Berarti banyak yang sama-sama profit nih ya. Asik ya. Oke, next. Kata satu ada yang lumayan di bawah soalnya. Ini dari code rahasia 6572. Kasihan korban FOMO sangkut di 70.000 kena kata-kata sekte A kebalik. Aduh, sekte apa lagi? Nggak ngerti dah itu ya. Kita coba lihat. Wah, ini juga ya. Wah, ini sampai ada. Oh, ini si Bro Aga nih. Gue sering komen juga nih ya. Jatuhnya itu kultus jir. Manusia biasa disembah kayak dewa. Padahal analisa cuma bacot doang, buruan doang. Bener kata lu bang. Ya, gini sih. Kalau kultus bull itu pasti ada dari cycle ke cycle begitu. Nah itu biasanya kultus bull itu ya cuma kayak burung beo gitu. Satu bilang bull yang lain bilang iya bener bullish semua. Padahal data mengatakan ini ada resiko. Bukan bilang pasti drop ya. Ada resiko besar begitu. Nah tapi para kultus bull akan bilang kita ngefat orang yang ngomongin data begitu ya. Jadi ya terserah lah mau sekte apa, yang penting kita jangan ikut-ikutan. Sekte-sekte kultus itu udah nggak usah. Kita adalah channel data dan fakta begitu. Kalau lo pakai data dan fakta, probability lo untuk benar itu lebih besar. Bukan pasti benar ya, nggak ada yang namanya pasti benar ya. Jadi lebih besar aja probability-nya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komen kita pada hari ini. Thank you for the kind words ya. Dan kalau gua sih mungkin sekali lagi mengingatkan untuk para newbies yang mungkin nonton nih sekarang ya DCWT sesi kedua ini, please jangan gampang kemakan dengan orang bilang, wah kita akan nge-pump sini, pump situ, pump sini, pump situ. Kita nggak pernah bisa tahu percis pump di mana gitu. Jadi janganlah sampai mau kemakan dan all in begitu. DCA is king ya. Buat lo yang nanya DCA apa, dicicil aja ya. Jangan semua peluru lu, semua dana lu dimasukin ke satu posisi, dibagi-bagi. Begitu ya, dibagi-bagi supaya kalau sampai turun harga rata-rata kita bisa ikutan turun. Kalau lo all in dia turun lagi, lo cuma gigit jari gitu. Mending cuma gigit jari. Seringnya apa, gatel jadi pengen di cut loss begitu. Makanya banyak banget pertanyaan, cut loss nggak bang? Karena itu, karena all in banyaknya. That's the problem. Kalau nggak all in sih ya kayak banyaknya ya ini kan, banyak banget yang udah report ke gua, wah bang gue jadi tenang bang. Kenapa? Ya karena DCA. Kalau lo all in nggak mungkin tenang. Apalagi di pucuk 70.000 all in gitu ya. Aduh nggak bisa tenang. Di BTC masih mending. Minus baru parah-parahnya 30%. Tapi di altcoins, lo lihat sendiri. Udah banyak yang komen. Bisa minus 60%, 70%, 80%. Begitu. Jadi please hindarilah all in. Apalagi all in di altcoins. Itu double kacau itu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke buy limit-nya, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya.
Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Toncoin. Untuk Toncoin kita bisa di sini ya, bagi lo yang ngebuka posisi long dengan resiko yang lebih tinggi daripada biasanya nih di tanggal 7 September, ternyata market berbaik hati dan lo kena target TP. Kalau mau ngomong idealnya sih harusnya kemarin ya, bukan kemarin tapi tanggal 6 September ya, karena retest 1, retest 2, kebuka posisi long, target TP di sini. Posisi short juga kena. Ini asik banget kemarin ya. Ternyata yang high risk juga dapat lagi ya. Jadi buat yang kemarin high risk, buka posisi long, profit lagi 5,45%. Luar biasa ya. Nah, tapi kita nggak dapat posisi short ya, karena daily close dari Ton kemarin tanggal 8 September hari Minggu itu di atas dari 4,886. Jadi ya kita nggak ada setup posisi shortnya ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 4,626, lalu di 4,317. Itu untuk Ton. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini dia itu bukan kemarin, lebih tepatnya tanggal 7 ya. Retest 1, retest 2 ternyata daily close di atas. Ini artinya apa? Cut loss. Ya, jadi kalau di sini ya kita ngomong aja cut loss, profit. Ngapain ditutup-tutupin gitu ya, karena kalau ada orang mengaku win rate dia 100%, apalagi ngomongnya mungkin biar lebih menarik berapa, 95 atau berapa, nggak ada lah ya. Udah 80% udah bagus. Begitu. Yang penting kita bisa jaga resikonya, waktunya cut loss, TP, begitu ya. Jadi posisi shortnya kemarin cut loss, sekarang terjadi retest pertama di angka 127,46. Nah, artinya kita lihat sampai besok, kalau besok daily close dari Solana masih di atas dari 127,46, kita bisa limit posisi long, retest kedua kebuka posisi longnya, dan target TP kita di angka 133,8 ya. Posisi spot 127,46, 121,68 ya, dan yang terakhir 117,22. Next kita masuk ke Immutable X. Untuk Immutable X kita bisa di sini ya. Sama nih, posisi short kita kena cut loss yang tanggal 8 ya. Nah, jadi untuk posisi shortnya kena cut loss. Tapi kita sekarang udah kebuka lagi posisi short kedua, karena retest 1, retest 2 di 1,227 sudah terjadi. Nah, posisi shortnya ini tinggal kita lihat kena nggak target TP-nya di angka 1,184 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Immutable X. Untuk posisi spotnya di 1,84, 1,107, dan 1,042 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di DCWT sesi kedua ini ya. Jadi ya kalau gua sih sebelum gua tutup sesi kita kali ini, besok ya rencananya kemungkinan besar besok gua akan bikin video specifically untuk pembahasan cut rates begitu. Ya, cukup banyak yang penasaran, Bang, ini cut rates kira-kira bakal bikin market ngedump atau ngepump nih ya. Nah, itu gue sebenarnya sudah pernah beberapa kali ada teaser sedikit mengenai pembahasan kita besok. Tapi ya kalau itu dibahas di DCWT takutnya kepanjangan. Jadi buat lo yang penasaran apakah cut rates akan bisa membuat market bergejolak atau tidak, nah boleh tunggu ya. Rencananya sih harusnya besok ya, besok tanggal 10 September. Jadi buat lo yang penasaran dengan cut rates, kita nanti akan bahas dengan detail gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua ini. Kita tutup dengan seperti biasa 3 golden rules ya. Ini terdengar gampang tapi sebenarnya gini, gampang untuk para newbies. Karena newbies yang masih polos, yang masih buta sama sekali, itu akan dengan gampang mengikuti aturan ini. Cenderung lebih gampang lah lebih tepatnya ya. Karena apa? Ya karena masih clean slate begitu ya. Apa sih aturannya? Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Gitu. Tapi untuk para mungkin sesepuh, tapi sesepuh judi, itu susah. Seperti yang gue tadi bilang. Ya. Karena mengubah mindset tuh lebih susah untuk mengubah hal yang teknis. Kalau teknis ya udah, tinggal lo klik-klik sedikit beres. Gitu. Lu buka YouTube kasarnya gitu ya. Misalkan, aduh bang, gimana sih cara pasang MA? Lu tinggal buka YouTube, trading view, moving average. Langsung dikasih lihat caranya. Yang teknis tuh gampang. Yang mindset, yang lu pakai perasaan gitu ya. Nah, itu kacau biasanya. Karena
3 golden rules itu terdengar teknis, tapi faktanya seringkali pakai perasaan juga. Jangan pakai uang panas. Oh, enggak, ini nggak panas. Nggak panas, taunya buat bayar apa? Buat bayar cicilan rumah. Ya itu panas namanya. Gitu ya. Oh enggak, ini nggak panas. Nanti panasnya minggu depan. Itu namanya membohongi diri sendiri. Gitu ya. Nah, kita harus bisa disiplin sama diri kita sendiri. Kalau kita bisa disiplin, kita nggak berantakan dalam hidup, yang terjadi adalah nanti ya saat kita sudah membereskan membereskan kehidupan kita yang nyata lah gitu ya. Kayak gini deh, nggak ada investor dan trader yang berantakan yang sukses kalau menurut gue. Ya itu yang gue lihat, itu observasi gue selama ini. Trader yang berantakan, yang tidak ada schedule, rumahnya kalang kadut gitu ya, semuanya tuh berserakan sampah-sampah. Itu gue nggak pernah lihat ada yang benar-benar profitable dan secara konsisten gitu. Boom and bust aja begitu. Tapi orang-orang yang rapi, yang dicatat semuanya dengan baik, itu cenderung akan lebih profitable gitu. Jadi kalau buat lo yang nanya, Bang, apa step pertama dulu yang paling foolproof, yang kesannya orang paling bodoh sedunia pun bisa lakukan? Bereskan dulu ya kehidupan lo, jangan berantakan ya. Hal-hal simple aja ya, kamar jangan berantakan ya. Setiap bangun beresin ranjang ya, kalau kotor sapu, pel. Nah, dari itu pelan-pelan lo akan nular juga ke porto lo. Itu yang gue rasakan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Sekali lagi untuk yang cut rates kemungkinan besar besok tanggal 10 September. Jadi buat lo yang pengen stay tune ya, buat yang pengen nonton itu nanti stay tune. Kita akan bahas detail seperti apa data dan faktanya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.